Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit, edisi hari Kamis 15 Januari 2026, bersama dengan saya Vikaris Kristomas Nataleo yang akan menyampaikan renungan malam kita pada saat ini. Dan nas yang boleh diperhadapkan bagi kita untuk kita bersama renungkan, yaitu terdapat dalam kitab Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Namun Bapak Ibu Saudara, di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 bagi kita bersama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan di sini Bapak Ibu, saya akan mengangkat sebuah judul tema bagi kita bersama, yaitu tetap setia pada Injil yang sejati dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, pernahkah di antara kita boleh merasa bahwa iman kita mulai berubah arah di dalam hidup kita? Bukan karena kita boleh meninggalkan kehidupan bergereja, tetapi karena perlahan-lahan kita boleh lebih percaya pada hal lain. Contohnya seperti kita lebih percaya dengan uang, kita lebih percaya jabatan, tradisi, pendapat manusia, atau popularitas di media sosial. Sehingga tanpa sadar, pusat hidup kita, ya harusnya Yesus Kristus itu sendiri yang boleh menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Tetapi pusat kehidupan kita itu mulai bergeser dari Kristus kepada hal lain yang sudah saya sebutkan, seperti uang, jabatan, popularitas di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang terjadi pada jemaat Galatia. Mereka telah menerima Injil tentang keselamatan oleh kasih karunia Kristus, tetapi kemudian mereka boleh tergoda untuk mengikuti Injil lain, atau ajaran-ajaran yang menambahkan syarat-syarat manusia untuk bisa mendapatkan atau menerima keselamatan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada saat itu Paulus menegur mereka dengan keras karena Injil yang sejati itu tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan ini saya akan menguraikan bagi kita bersama dalam beberapa poin. Yang pertama, Injil sejati tidak boleh diganti. Paulus berkata tidak ada Injil lain selain Injil Kristus. Di sini artinya Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan karena hasil usaha manusia sendiri. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kadang banyak jemaat yang mulai berpikir, saya selamat karena saya rajin beribadah, saya lebih rohani daripada orang lain. Saya diberkati karena saya lebih banyak memberikan persembahan, baik itu di dalam ibadah, membantu setiap orang. Sehingga ia merasa bahwa saya diberkati karena saya memberi banyak persembahan dan banyak membantu setiap orang. Dan bahkan ada yang berpikiran, saya lebih rohani dari orang lain, sebab saya lebih memahami setiap ajaran-ajaran teologi, setiap hal tentang ajaran Kristus daripada orang lain. Dan di dalam kehidupan saya merasa bahwa saya melakukan setiap hal-hal yang baik, tetapi tanpa ia sadari apa yang ia lakukan, ia hanya membanggakan dirinya sendiri. Sehingga tanpa sadar di sini Bapak Ibu Saudara, kita mengganti kasih karunia itu dengan kebanggaan rohani di dalam kehidupan kita. Padahal semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita bersama di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, waspada terhadap ajaran yang menyenangkan telinga. Karena Bapak Ibu Saudara, ada ajaran yang membuat orang nyaman. Contohnya seperti
Ia mengatakan, Tuhan pasti memberkati engkau kalau kamu punya iman yang lebih besar daripada orang lain. Tuhan tidak akan membiarkan kamu susah di dalam kehidupan ini. Semua itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika hanya menekankan berkat tanpa salib, itu bukanlah Injil yang utuh di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam konteks berjemaat, harusnya kita perlu bijak untuk boleh mendengarkan khotbah, mendengarkan setiap konten-konten rohani di internet atau nasihat-nasihat rohani yang kita dengarkan, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, atau setiap sosial media yang boleh kita lihat. Sehingga ukurannya apakah Kristus itu boleh menjadi pusatnya, dan juga atau hanya memuaskan keinginan manusia itu sendiri. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Sehingga Paulus berkata, jika ia masih mau menyenangkan manusia, ia bukan hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, hendaknya kita boleh selalu melakukan, baik itu di dalam pekerjaan kita tetap jujur. Walaupun kita boleh merasakan kerugian atau kita boleh merasakan kesakitan. Sebab setiap kejujuran yang boleh kita ucapkan, setiap kejujuran yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, tentunya seringkali boleh kita dapatkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Dan di dalam kehidupan berkeluarga, tentunya baik itu suami istri, ayah, ibu, dan anak, kita harus menekankan untuk boleh saling mengampuni, walaupun itu sulit dilakukan di dalam kehidupan kita. Tentunya contohnya seperti ketika anak berbuat salah, kita sebagai orang tua, kita harus memaafkan setiap kesalahan yang boleh diperbuat oleh anaknya. Walaupun itu sangat sulit, sebab kesalahan yang boleh ia lakukan itu sangatlah berat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus boleh mengajarkan bagi kita untuk boleh mengasihi dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Itulah yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin di dalam pelayanan kita, kita harus menekankan untuk boleh melayani, bukan untuk dipuji. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita boleh melayani jemaat, di dalam kita melayani sesama, di dalam kita boleh melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh melayani dalam tanda kutip, tidak untuk dipuji. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita boleh melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita, tentunya kita boleh memberikan setiap kehidupan kita, setiap pelayanan kita hanya untuk kepujian dan ketinggian akan nama Tuhan, tanpa ada hal yang ada di pikiran kita untuk kita boleh dipuji oleh orang lain. Dan di dalam kita boleh bergaul Bapak Ibu Saudara, berani berkata benar meski tidak populer. Nah, di sini seringkali anak-anak pemuda remaja yang boleh merasakan, atau bahkan orang tua, ayah dan ibunya, di dalam mereka boleh bergaul. Tentunya di sini kita ditekankan untuk boleh berani berkata benar meski tidak populer. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dan diajak untuk selalu berkata benar meskipun itu tidak disukai banyak orang. Sehingga hidup Kristen bukan tentang mencari tepuk tangan manusia, tetapi untuk kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi renungan malam kita
pada malam ini mengingatkan kita di tengah dunia yang terus berubah, tentunya Injil Kristus harusnya tidak boleh berubah. Sebab keselamatan adalah kasih karunia yang boleh Ia berikan dan anugerahkan bagi kita bersama, dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hambanya adalah tetap setia, tidak tergoda mengganti Kristus dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita ada Injil lain yang boleh kita ikuti tanpa kita sadari? Ataukah apakah kita lebih ingin dipuji manusia atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau bagaimana kita bisa kembali untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, kita boleh bersama renungkan setiap hal dalam kehidupan kita. Apakah kita ingin dipuji manusia ataukah untuk menyenangkan Tuhan? Dan bagaimana kita boleh mendapatkan kembali untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah, terima kasih untuk Injil dan kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami bersama di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh selalu melingkupi, menyertai kami di dalam kami boleh melakukan setiap pekerjaan usaha, setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menyerahkan Tuhan setiap apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan, apapun yang boleh kami rasakan, hanya di dalam penyertaan dan juga tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Jauhkan kami Tuhan dari ajaran-ajaran yang boleh menyesatkan kami. Teguhkan kami untuk boleh hidup setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami kerjakan, Tuhanlah yang boleh menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Apa yang kami terima di dalam hidup kami boleh syukuri setiap berkat dan juga anugerah yang sudah Tuhan nyatakan, yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh pergunakan dengan baik untuk boleh membantu sesama dan tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam kami boleh menjalani pekerjaan usaha, menjalani setiap aktivitas yang kami lakukan setiap harinya. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau boleh selalu senantiasa menuntun, menyertai, membimbing, melingkupi kami, tutup bungkus kami dari setiap hal yang boleh ingin mengajak kami untuk menjauh daripada Engkau. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama berdoa untuk senantiasa kami selalu melakukan setiap hal-hal yang baik, setiap apapun yang kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami boleh serahkan setiap pekerjaan usaha, aktivitas, setiap hal, pergumulan, persoalan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih setia dan juga penyertaan Tuhan yang selalu membimbing menyertai kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.